Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, praktikum kali ini kita akan memahami mengenai koloid dan tekanan osmosis. Diketahui, pada sekitar kita terdapat 3 sistem dispersi yang dikenal dengan larutan, contohnya adalah sirup, kedua adalah koloid, seperti susu, dan ketiga adalah suspensi, yaitu contohnya adalah kopi. Apa sih perbedaan masing-masing sistem dispersi tersebut? Perbedaan dari sifat dispersi tersebut pertama adalah larutan merupakan fase yang terdiri atas satu fase. Sifatnya sangat stabil dan tidak bisa disaring. Contohnya ketika seorang membuat larutan gula ataupun membuat larutan sirup. Larutan tersebut akan bersifat stabil atau larut secara sempurna dan bersifat homogen. Memiliki ukuran partikel yang sangat kecil, yaitu kurang dari 1 nanomolar. Yang kedua, kita mengenal adanya suspensi. Suspensi di sini merupakan fase yang terdiri atas 2 fase. Sifatnya kurang stabil atau mudah mengendap. Suspensi dapat dilakukan penyaringan. Zat terdispersinya dapat disaring dipisahkan dengan fase pendispersinya. Sehingga suspensi ini bersifat heterogen. Ukuran partikelnya lebih besar dan paling besar di antara sistem dispersi yang lain, yaitu lebih dari 100 nanometer. Sistem dispersi ini merupakan padatan yang kasar. Contohnya adalah campuran air dan pasir. Kita dapat memisahkan kembali pasir dari air tersebut. Yang ketiga adalah koloid yang akan kita pelajari kali ini. Koloid ini merupakan sistem dispersi yang terdiri atas 2 fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Sifatnya dia sukar mengendap, tergantung dari sifat fase penyusunnya. Untuk koloid dapat disaring dengan penyaringan ultra. Untuk koloid ini tampaknya seperti homogen, namun sebenarnya dia sifatnya kurang stabil. Ukuran partikelnya yaitu berada di antara larutan dengan suspensi, yaitu 1 hingga 100 nanometer. Sistem dispersinya merupakan padatan halus, contohnya adalah sabun dan susu. Apa itu koloid? Koloid adalah suatu larutan yang ukuran dispersinya antara 1 milimikro sampai 0,1 mikro, yaitu terletak di antara ukuran larutan sejati atau molekular dengan larutan kasar atau suspensi. Perbedaan ukuran tersebut menyebabkan perbedaan sifat fisik dan kimia antara koloid dengan larutan sejati dan suspensi. Sistem koloid terbagi atas 2 fase atau bentuk. Pertama, kita mengenal istilah fase terdispersi, yaitu fase dalam. Kedua adalah fase pendispersi, yaitu fase luar. Kita mengenal lebih jauh pembagian atau kategori sistem koloid berdasarkan fase zat terdispersinya. Ada 3 jenis sistem koloid, yaitu pertama sol, yang merupakan koloid dengan zat terdispersi berupa fase padat. Kedua adalah emulsi, koloid dengan zat terdispersinya fase cair, yang telah kita pelajari pada praktikum sebelumnya. Ketiga adalah buih, yaitu koloid dengan zat terdispersinya berupa fase gas. Adapun berikut ada jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Kita mengenal selain pembagian koloid berdasarkan zat terdispersinya, juga terdapat 2 jenis koloid lain, yaitu koloid liofil dan koloid liofil. Apa itu koloid liofil? Yaitu koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya adalah air, maka disebut sebagai koloid hidrofil.
yang menarik air, dan koloid hidrofob yang tidak menarik air. Perbedaan keduanya diantaranya adalah koloid liofil seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dapat mengabsorpsi mediumnya, sehingga koloid ini bersifat lebih stabil, dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar karena kestabilannya tinggi. Karena kestabilannya tinggi ini, maka koloid liofil ini tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit. Viskositasnya lebih besar daripada mediumnya. Memiliki sifat reversible, yaitu dapat dipisahkan dan dapat kembali menyatu. Efek tindalnya lemah. Sedangkan koloid liofil berkebalikan. Tidak mengabsorpsi mediumnya, karena tidak menarik medium atau pendispersi, hanya stabil pada konsentrasi kecil, sehingga kestabilannya itu relatif lemah. Karena kestabilannya lemah, maka koloid liofil ini mudah digumpalkan atau diendapkan pada penambahan elektrolit. Viskositasnya hampir sama dengan mediumnya. Tidak bisa reversible. Nah, berikut, kalian akan memahami sifat dan jenis-jenis koloid berdasarkan pengendapannya oleh garam, fusi atau tidak terhadap membran atau gel, serta dapat ditentukan berdasarkan sifat yang kalian amati jenis koloidnya. Pada kali ini akan diberikan data sekunder untuk kalian analisis. Berikutnya adalah kita akan memahami mengenai tekanan osmosis. Sebelumnya, kita pahami dahulu apa itu osmosis. Osmosis dan difusi merupakan proses yang serupa namun tak sama. Difusi merupakan pergerakan molekul atau ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah untuk mencapai kondisi kesetimbangan. Pergerakan ini tanpa memerlukan energi. Sedangkan osmosis adalah pergerakan fase cair, yaitu berupa zat pendispersi atau pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui membran selektif permeabel untuk mencapai kondisi kesetimbangan dalam sistem tersebut. Berikut adalah gambaran dari proses difusi, di mana molekul pewarna ketika ditambahkan ke dalam air, molekul pewarna tersebut atau zat tersebut akan menyebar di seluruh zat cair tersebut atau di pendispersinya, sehingga mencapai keseimbangan, terbentuklah larutan pewarna. Sedangkan untuk osmosis, dalam satu bejana terdapat dua larutan yang berbeda konsentrasi, yaitu konsentrasi rendah dan konsentrasi tinggi, yang dipisahkan oleh suatu membran semipermeabel. Membran semipermeabel ini merupakan membran yang hanya dapat dilewati oleh partikel-partikel tertentu. Karena perbedaan konsentrasi ini, maka osmosis akan terjadi, yaitu perpindahan pelarut atau pendispersinya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Perbedaan keduanya diantaranya adalah berdasarkan bagian yang mengalami perpindahan. Untuk difusi adalah zat terlarut, yaitu molekul atau ion terlarut. Osmosis adalah pendispersinya atau zat pelarutnya. Dari mana perpindahannya? Untuk difusi, perpindahannya dari konsentrasi zat pelarut rendah ke konsentrasi zat pelarut yang tinggi. Sedangkan untuk osmosis, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke rendah berdasarkan zat pelarutnya. Sedangkan berdasarkan konsentrasi zat pelarutnya, difusi akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis kebalikannya, perpindahannya dari konsentrasi zat terlarut rendah ke konsentrasi zat terlarut tinggi. Difusi tidak melalui membran semipermeabel. Sedangkan osmosis, perpindahannya memiliki karakteristik yaitu melalui membran semipermeabel. Tekanan osmosis terjadi ketika dua larutan dengan konsentrasi pelarut yang berbeda dipisahkan menggunakan suatu membran. Molekul pelarut kemudian melewati membran semipermeabel tersebut
dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan yang lebih pekat. Perpindahan tersebut akan terus terjadi hingga tercapai kesetimbangan. Pada proses osmosis, melibatkan tekanan osmosis, yaitu tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya, yang dipisahkan oleh suatu membran semi-permeabel yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Penentuan tekanan osmosis ini dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu tekanan osmosis sama dengan konsentrasi larutan mol per liter dikali tetapan gas ideal 0,082 liter atmosfer mol per Kelvin dikali suhu dari larutan tersebut dalam satuan Kelvin. Contoh perhitungan untuk tekanan osmotik. Suatu larutan terbuat dari 1,14 gram sukrosa dengan massa relatif atau Mr 342 yang dilarutkan ke dalam air yang volumenya 500 mili pada suhu 27 derajat Celcius. Maka tentukan berapa tekanan osmotik dari larutan tersebut. Diketahui massa terlarut 1,14 gram, Mr sukrosa 342 dan volume pelarutnya sebesar 0,5 liter pada suhu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Berapakah tekanan osmotiknya? Dapat diketahui dengan menentukan terlebih dahulu jumlah mol sukrosa, yaitu massa per mr, diperoleh sebesar jumlah mol sukrosa yang dilarutkan adalah 0,0033 mol. Lalu, tentukan konsentrasi sukrosa dalam mol per liter dalam 500 mili pelarut, yaitu diperoleh sebesar 0,0066 mol per liter. Selanjutnya dapat ditentukan tekanan osmosis dengan rumus berikut, yaitu konsentrasi sukrosa dalam 500 mili yaitu 0,0066 dikali tetapan gas ideal 0,082 dikali suhu larutan tersebut 300 Kelvin, sehingga diperoleh tekanan osmotiknya dari larutan sukrosa tersebut sebesar 0,164 atmosfer. Berikutnya, tekanan osmotik ini sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Suatu makhluk hidup memiliki tekanan osmotik tertentu agar dapat mempertahankan kesetimbangan cairan atau kondisi fisiologis tubuhnya. Setiap makhluk hidup di habitat yang berbeda memiliki tekanan osmotik yang berbeda. Kita mengenal istilah hiperosmotik. Apa itu hiperosmotik? Hiperosmotik adalah larutan yang memiliki tekanan osmosis yang tinggi. Maksudnya seperti apa? Tekanan osmotik yang tinggi adalah proses osmosis berlangsung tinggi di dalam larutan tersebut. Hal ini terjadi karena konsentrasi zat terlarut dari larutan tersebut lebih tinggi dari lingkungan luar. Hal ini menyebabkan proses osmosis berlangsung tinggi, yaitu tingginya perpindahan pelarut dari luar lingkungan ke dalam larutan tersebut. Hal ini terjadi pada kondisi hipotonik, yaitu larutan tersebut berada di lingkungan luar yang memiliki konsentrasi zat larut yang lebih rendah. Contohnya, peristiwa ini yaitu terjadi pada sel darah merah yang ditempatkan dalam larutan hipotonik, yaitu larutan yang memiliki konsentrasi zat larut lebih rendah dibandingkan sel darah merah tersebut. Istilah lain adalah hipoosmotik, yaitu larutan yang memiliki tekanan osmosis yang rendah. Artinya, peristiwa osmosis ke dalam larutan tersebut rendah. Hal ini terjadi karena konsentrasi zat larut dari larutan tersebut lebih rendah dari lingkungan luarnya. Hipoosmotik akan terjadi pada kondisi hipertonik, di mana larutan tersebut berada di lingkungan luar yang memiliki konsentrasi zat larut lebih tinggi.
Contohnya yaitu pada peristiwa sel darah merah yang ditempatkan di dalam larutan hipertonik, yaitu larutan tersebut memiliki konsentrasi zat larut lebih tinggi dibandingkan konsentrasi plasma di dalam sel darah merah. Hal ini menyebabkan tekanan osmotik rendah di dalam sel darah merah namun tinggi di luar sel tersebut, sehingga terjadi pergerakan keluarnya pelarut dari dalam sel darah merah atau pendispersi atau cairan dari dalam sel darah merah keluar atau ke lingkungan luar. Contohnya berikut adalah gambaran peristiwa osmosis pada berbagai kondisi, yaitu pada sel hewan seperti sel darah merah dan sel tumbuhan. Pada kondisi hipotonik, sel darah merah yang ditempatkan dalam larutan hipotonik akan terjadi osmosis, yaitu dari perpindahan larutan dari luar ke dalam sel. Karena kan konsentrasi zat larut di luar lebih rendah daripada konsentrasi zat larut di dalam sel darah merah. Pindahan larutan dari luar sel ke dalam sel menyebabkan melebihi kapasitas sel tersebut. Hal ini akan menyebabkan sel tersebut menjadi pecah atau lisis. Hal yang sama terjadi pada sel tumbuhan, di mana tumbuhan akan menerima sejumlah besar larutan dari lingkungan luarnya jika berada di dalam lingkungan hipotonik. Lalu, isotonik kondisi, di mana sel darah merah ditempatkan pada larutan isotonik. Artinya, konsentrasi zat larut di lingkungan sama dengan konsentrasi zat larut di dalam sel darah merah. Sehingga tekanan osmotiknya berlangsung setimbang, yaitu terjadi perpindahan larutan ke dalam dan juga perpindahan larutan keluar. Hal ini akan mempertahankan bentuk dan fungsi sel darah merah menjadi normal. Hal yang sama juga terjadi pada sel tumbuhan jika ditempatkan pada kondisi isotonik. Pada kondisi hipertonik, contohnya pada sel darah merah hewan, akan mengalami pergerakan larutan dari dalam sel keluar, sehingga sel darah merah mengalami kekurangan larutan atau kekurangan zat dispersinya, sehingga menyebabkan perubahan bentuk sel darah merah menjadi mengkerut atau disebut dengan krenasi. Hal yang juga terjadi pada sel tumbuhan, di mana jika terjadi perpindahan berlebih dari larutan atau air dari dalam sel keluar, akan menyebabkan kerusakan dari sel tumbuhan tersebut atau dikenal dengan plasmolisis. Berikut adalah contoh praktikum mengenai mengamati tekanan osmosis pada sel darah merah, di mana darah akan ditambahkan dengan larutan elektrolit NaCl pada berbagai konsentrasi, yaitu darah ditambahkan NaCl 0,3%, ditambahkan NaCl 0,9%, dan NaCl 5%. Pada masing-masing larutan uji tersebut, diamati kondisi darah dari parameter pengendapan yang terjadi dan bentuk sel darah merah tersebut di bawah mikroskop, sehingga dapat diketahui proses pengaruh osmosis dan tekanan osmosis terhadap sel darah merah tersebut. Dalam makhluk hidup, ada istilah osmoregulasi, yaitu pengaturan osmosis yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya. Hewan memiliki sistem osmoregulasi yang berbeda-beda, terutama hewan di perairan. Maka, pahami dan jelaskan osmoregulasi
pada hewan perairan maupun hewan di habitat lainnya. Seperti apa osmoregulasinya pada kondisi hipoosmotik maupun hiperosmotik. Terima kasih.